Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom Aleihim. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan yang saat ini di rumah saja. Providensia Allah telah menghantarkan kita semua hingga minggu ketiga di bulan Mei ini, di ibadah raya minggu hari ini. Marilah kita semua mempersiapkan tubuh roh dan jiwa kita untuk mengalami lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Bersama kita bersaat teduh. Amin. Hanya satu-satunya Allah yang kita panggil Bapa. Dialah Bapa yang sungguh baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan bersama, Bapa, Engkau sungguh baik. Sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat
Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Fotum dan salam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan saya akan memimpin doa syafaat ini. Bapak Ibu Saudara silakan mengikutinya dari rumah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan kekuatan Tuhan, sehingga selama masa social distancing ini kami masih dapat menjalankan tanggung jawab kami masing-masing dari rumah. Bahkan Tuhan tetap melindungi setiap orang yang karena tuntutan pekerjaan harus bekerja di luar rumah.
Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi pemerintah kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka tetap mampu menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga bersyukur untuk pertolongan-Mu bagi para medis dan semua pihak yang berada di garda depan, sehingga mereka tetap kuat dan terlindungi. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap pasien, bahkan kekuatan bagi setiap mereka yang kehilangan anggota keluarga karena COVID-19 ini. Kami juga bersyukur untuk kekuatan, perlindungan, dan iman yang Tuhan anugerahkan bagi gereja Tuhan, sehingga kami tetap kuat dan setia mengikut Engkau dan beribadah kepadamu di tengah segala kesulitan dan keterbatasan kami saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyatakan perlindungan, kekuatan, dan pemeliharaan-Mu bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan penduduk dunia selama masa pandemi COVID-19 ini. Tolonglah setiap kami agar tetap memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan pemerintah, menjaga kesehatan kami masing-masing, dan semakin belajar mengembangkan kepedulian kami terhadap sesama. Melalui masa sulit ini, kami juga semakin memiliki cara pandang yang benar tentang Engkau, tentang diri kami dan sesama kami. Kiranya Engkau juga menyatakan perlindungan bagi para pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Anugerahkanlah hikmat bagi mereka dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi bangsa ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap para medis, baik itu para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, serta semua pihak yang bekerja di garda depan dalam menangani COVID-19 ini. Kami taruh mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus melindungi dan menguatkan mereka. Ada di antara mereka yang harus terpisah dari keluarga karena tuntutan tugas. Kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan hati mereka. Kami juga berdoa bagi setiap pasien yang terkena COVID-19 ini, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Juga bagi setiap keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi, kiranya Tuhan Engkau menyatakan kehadiran-Mu bagi mereka, sehingga mereka merasakan kekuatan dan penghiburan-Mu, serta menemukan pengharapan di dalam Engkau. Kami menyerahkan kondisi ekonomi bangsa ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memulihkan dan memelihara kami. Tolonglah setiap orang yang saat ini kehilangan pekerjaan dan sangat membutuhkan pekerjaan yang baru, sehingga mereka dapat kembali bekerja. Kiranya Engkau menyatakan diri kepada mereka yang berputus asa, menganugerahkan pengharapan dan keselamatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua yang bekerja dan anak-anak yang belajar dari rumah. Kiranya Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan, hikmat, kesabaran, dan perlindungan-Mu. Biarlah setiap kami meresponi kondisi ini sebagai sebuah proses yang harus dinikmati, karena kami memahami Tuhan sedang bekerja melalui segala sesuatu untuk membentuk kami menjadi lebih baik. Tuhan Yesus, tolonglah seluruh gereja di Indonesia, khususnya GMII, agar tetap setia beribadah dan melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah lewat masa sulit ini, setiap anak Tuhan memiliki iman yang semakin matang dan kuat. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Pit Hengkesa yang melayani Tuhan di Kirgistan. Kiranya Tuhan terus menyatakan kehadiran-Mu kepada mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama bermazmur bagi nama Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 66 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian Mazmur bagi Tuhan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku
aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang ucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur tadi berkata, aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Allah. Yang dilakukan Allah adalah karyanya yang ajaib, menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena Dia adalah Yesus yang ajaib. Ajaib buat saya dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kita berdiri. Mari kita puji Tuhan. Katakan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Dia layak terima pujian. Dia layak terima penyembahan. Karena dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia layak dipuji dan dimuliakan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan akan kasih sayangnya bagi kita semua. Dan saat ini dia layak terima pujian dari setiap kita. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau dahsyat. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan yang ke-34. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam kelemahan dan kekurangan kami mohon Engkau berintervensi, Engkau bekerja, membawa kami untuk mengerti tentang kebenaran-kebenaran-Mu. Tuhan, berikanlah kami pencerahan, berikanlah kami pengertian. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita membaca dari Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 22 sampai dengan yang ke-34. Dalam pembacaan ini saya hanya membacakan beberapa ayat, tapi nanti dalam renungan kita akan melihat ayat-ayat yang lain. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah kita ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin. Tema renungan kita hari ini ialah memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Apakah yang dimaksud dengan kata proklamasi? Proklamasi artinya mempermaklumkan kepada dunia, menyampaikan kepada umum tentang suatu hal. Bung Karno, Bung Hatta memproklamasikan Indonesia kepada dunia. Isi proklamasinya apa?
tentang kemerdekaan Indonesia bebas dari penjajahan Belanda. Hari ini kita belajar tentang memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Pertanyaannya buat kita, apakah semua orang dapat melakukan dan melaksanakan pemberitaan tentang Allah yang hidup itu kepada segala bangsa? Untuk mengerti hal ini, kita dapat memahaminya dalam 3 hal penting. Yang pertama, tentang siapakah yang berkenan untuk memproklamasikan Allah yang hidup. Yang kedua, seperti apakah, siapakah Allah yang hidup itu. Dan yang ketiga ialah akibat dari memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. 3 pokok penting inilah yang akan menjadi renungan kita. Mari kita lihat yang pertama tentang siapakah yang berkenan untuk memproklamasikan Allah yang hidup itu. Apakah semua orang bisa? Apakah semua orang berhak untuk melakukan itu? Firman Allah berkata, tidaklah demikian. Mereka yang berkenan untuk memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa ialah mereka yang telah mengenal Allah. Mereka yang telah mengenal Allah. Pertanyaannya, siapakah orang yang mengenal Allah itu? J.I. Packer dalam bukunya Knowing God mengatakan, orang yang mengenal Allah ialah mereka yang kepadanya Allah berkenan memperkenalkan diri kepada mereka. Orang yang mengenal Allah ialah mereka yang kepadanya Allah memperkenalkan diri kepada mereka. Jadi orang yang mengenal Allah itu bukanlah orang yang berupaya dengan kemampuan intelektualnya yang tinggi, dengan IQ-nya yang tinggi, dengan kemampuan akademik yang tinggi untuk mengerti dan mengenal Tuhan Allah. Tidak. Tetapi mereka yang mengenal Allah ialah mereka yang kepadanya Allah berkenan untuk memperkenalkan diri kepadanya. Orang-orang inilah yang dapat dan berkenan untuk menyampaikan atau memproklamasikan Allah yang hidup kepada bangsa-bangsa. Tidak semua orang dapat melakukan itu. Mereka yang punya pengalaman spiritual secara rohani, itulah yang dapat memperkenalkan, memproklamasikan Tuhan Allah yang hidup kepada bangsa-bangsa. Dari Abraham maka terbentuklah sebuah bangsa yang bernama Israel. Allah hadir di tengah-tengah bangsa itu, memperkenalkan diri dan memimpin mereka sebagai Tuhan Allah dalam hidup mereka. Dan mereka juga diberitahukan untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Yesaya pasal 43 ayat 10 mengatakan begini, kamu adalah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Allah. Kamu adalah saksi-saksiku, umat yang aku bentuk menjadi bagianku akan memasyurkan namaku. Israel adalah alat untuk memasyurkan nama Tuhan. Paulus adalah seorang yang hidupnya melawan Allah, melawan Tuhan. Ia didatangi oleh Tuhan. Allah datang menjumpainya di dalam semangat dan nafsunya untuk memberitakan gereja Tuhan.
Dia hendak membinasakan gereja Tuhan, tapi Tuhan datang dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kita tahu semua pengalaman Rasul Paulus. Dan pada akhirnya dia takluk pada kuasa Tuhan. Dia takluk dan tunduk dan menyerah. Percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengalaman Paulus menunjukkan kepada kita bahwa inilah anugerah Tuhan kepada orang berdosa yang tidak dapat ditolak. Paulus akhirnya mengenal Allah yang hidup. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, siapakah yang berkenan untuk memberitakan dan menyampaikan atau memproklamirkan Allah yang hidup kepada segala bangsa? Mereka yang telah mengenal Allah. Mereka yang telah mengenal Allah, itulah mereka yang kepadanya Allah berkenan memperkenalkan diri kepadanya. Hidup kita adalah hidup yang awalnya tidak mengenal Allah yang hidup. Tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka Ia memperkenalkan diri untuk kita, sehingga kita menjadi percaya dan mengenal Dia, Allah yang hidup itu. Mereka yang telah mengenal Allah yang hidup bertanggung jawab untuk memberitakan, memproklamasikan Allah yang hidup di dalam kehidupannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, seorang ibu menceritakan pengalamannya. Ia hendak mendatangkan seorang pembantu di rumahnya. Dan didapatlah seorang pembantu itu. Ketika pembantu ini datang dan sebelum ia bekerja, ia mengajukan satu syarat. Nyonya, kalau bisa, siapkanlah bagi saya sebuah tempat untuk bersembahyang. Dan ternyata ibu rumah tangga ini menyediakan segala sesuatu. Ada ruangannya untuk berdoa dan juga menyediakan tempat, kemudian sarana untuk ia sembahyang. Apa yang terjadi kemudian hari? Ternyata dengan kehidupan yang memperlihatkan sebagai seorang anak Allah, seorang anak Tuhan, kesaksian hidupnya. Pada akhirnya sang pembantu pada suatu hari, di sore hari, dia mendatangi ibu rumah tangga ini dan berkata, Ibu, saya sudah mengambil keputusan untuk mengikut ibu ke gereja. Saya ingin dibaptis. Kisah ini menceritakan kepada kita bahwa sebuah kesaksian yang hidup tidak harus bertutur kata, tidak harus menyampaikan sesuatu, hanya dengan perbuatan dan tindakan hidup yang memperlihatkan hal yang baik, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, tentang siapakah yang berkenan memproklamasikan Allah yang hidup. Semua kita yang telah mengenal Dia, dan kita melaksanakan itu dalam kehidupan setiap hari. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang kedua, seperti apakah Allah yang hidup itu? Firman Tuhan yang kita baca tadi dari ayat 24 sampai 31, di situ kita akan menemukan kurang lebih 11 hal yang berkaitan dengan Allah yang hidup. Paulus yang telah mengalami dan mengenal Allah yang hidup, ia bersama-sama dengan para murid yang lain menjadi sebuah tim penginjilan yang luar biasa. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi memperlihatkan bahwa dia sedang berada di Athena. Athena itu adalah sebuah kota di negara Yunani. Jika kita mendengarkan kota Athena, maka kita akan mengingat negara Yunani. Dan ketika kita mendengar negara Yunani, maka kita akan teringat negara apakah itu?
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dunia ini ada 51 negara yang mempunyai julukan atau dijuluki. Amerika dijuluki sebagai negara, disebut negara paman Sam. Cina, negara tirai bambu atau panda. Uni Soviet dikatakan negara tirai besi. Jepang, negara matahari terbit atau sakura. Indonesia, samrut khatulistiwa. Yunani, negeri atau negara peradaban dan negeri 1000 dewa. Paulus ada di negara ini. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa dia ada di Athena. Dia berjalan-jalan di tengah kota. Dia menjumpai orang di pasar. Mereka berdiskusi. Dia berdiskusi dengan orang-orang di pasar. Mengapa? Karena memang orang Yunani senang sekali berdiskusi. Mereka terbuka terhadap hal-hal yang baru. Oleh karena itu, mereka sangat senang berdiskusi dengan Paulus. Tetapi dalam diskusi itu ada hal-hal yang membuat mereka sulit mengerti. Sehingga mereka berkata bahwa Paulus itu adalah si pleter. Si pleter itu adalah orang yang banyak bicara dan omong kosong. Menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, mereka membawa Paulus ke Areopagus. Areopagus adalah tempat terbuka. Dan menurut tradisi, tempat terbuka itu adalah di mana biasanya dilakukan pengadilan secara terbuka di tengah umum. Maka Paulus berdiri di situ. Lalu kemudian Paulus menggunakan kesempatan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan tentang Allah yang hidup itu. Dia mulai berkhotbah. Hai orang-orang Athena, aku berjalan di tengah kotamu dan aku melihat sungguh kalian sangat religius. Saya melihat ada banyak tempat-tempat sembahyang kepada para dewa. Dan dari sekian kuil-kuil itu aku menemukan ada satu kuil yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal inilah yang akan kusampaikan kepadamu. Siapakah dia Allah yang tidak dikenal itu? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus menggunakan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal sebagai pintu masuk, sebagai jembatan untuk menyeberangkan Injil kepada orang Yunani. Pemikiran di balik tulisan kepada Allah yang tidak dikenal ialah karena orang Yunani selain mempunyai dan percaya kepada ribuan dewa atau banyak dewa, mereka masih mempunyai satu kepercayaan bahwa masih ada dewa lain, yaitu dewa yang tidak dapat dikenal. Oleh karena itu, mereka menulis di kuil di tengah kota kepada Allah yang tidak dapat dikenal. Apa maksudnya? Maksudnya ialah supaya ketika dewa yang tidak dapat dikenal itu datang ke kota mereka, dewa itu melihat ada kuil yang disediakan kepadanya dan dia merasa dihargai. Oleh karena dia merasa dihargai, maka dia akan memberikan berkat kepada kota itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Yunani percaya kepada banyak dewa, tetapi masih juga percaya kepada ada dewa yang tidak dapat dikenal. Dan Paulus menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memberitakan Allah yang hidup, untuk memberitakan Injil kepada orang Yunani. Nah, mari kita melihat ada 11 hal yang disampaikan oleh Paulus tentang Allah yang tidak dikenal dari perspektif orang Yunani. Tapi sesungguhnya itulah yang hendak dia beritakan tentang Allah yang hidup. Yang pertama, dia berkata bahwa Allah yang tidak dapat dikenal olehmu itu, ia adalah pencipta alam semesta. Dialah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak dapat dikenal itu juga adalah Tuhan yang berkuasa, yang berotoritas atas alam semesta.
Dia juga tidak tinggal di kuil-kuil seperti yang engkau buat. Ia tidak dilayani oleh manusia. Dia juga tidak berkekurangan. Artinya Allah yang tidak didapat dikenal menurut orang Yunani itu adalah Dia yang melimpah. Kemudian yang keenam, Ia memberikan hidup dan nafas kepada manusia. Yang ketujuh tentang Allah yang tidak dapat dikenal itu ialah Ia menciptakan manusia dari satu orang kemudian menjadi bangsa yang banyak. Allah yang tidak dikenal itu menentukan musim dan juga mengatur segala musim. Kesembilan, Allah yang tidak dapat dikenal itu juga adalah Allah yang menentukan batas bangsa-bangsa. Dan yang kesepuluh, Allah yang tidak dapat dikenal itu ialah Allah yang memanggil manusia untuk bertobat dan percaya kepadanya. Dan yang ke-11, Allah yang tidak dapat dikenal itu adalah Allah yang akan menghakimi dunia dan bumi ini secara adil melalui seorang yang dibangkitkan. Dan dimaksud itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Allah yang tidak dapat dikenal dari perspektif orang Yunani. Tapi itu adalah Dia Allah yang hidup dalam Kristus Yesus yang diajarkan di dalam Alkitab, yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan puji Tuhan, kalau kita melihat khotbah Paulus, ini adalah khotbah yang sungguh lengkap. Bisa dapat kita bagi menjadi 3 hal penting dari khotbah ini. Yang pertama itu Allah yang tidak dapat dikenal, yang dimaksudkan itu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia juga adalah Allah yang memanggil orang berdosa untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Artinya Paulus mempunyai khotbah yang sangat lengkap. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, gereja harus memberitakan firman Tuhan secara lengkap. Gereja tidak boleh mereduksi kebenaran di dalam pemberitaan di mimbar-mimbarnya. Khotbah para hamba Tuhan harus berisikan kebenaran-kebenaran Alkitab. Khotbah para pendeta harus berisikan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang memanggil orang berdosa untuk percaya kepadanya. Yang ketiga, setelah Paulus selesai menyampaikan tentang firman Tuhan, memproklamasikan Allah yang hidup, maka timbul 2 kelompok sebagai reaksi atas pemberitaan itu. Yang pertama ialah mereka yang mengejek Paulus. Mereka berkata, lain kali saja ya kami mendengarkan khotbahmu. Artinya mereka menolak. Kemudian yang kedua, mereka yang menerima pemberitaan Paulus. Dionysius adalah seorang anggota majelis Areopagus. Dikatakan bergabung mengikuti Paulus. Dan bukan hanya itu saja, datang juga seorang perempuan yang bernama Damaris turut bergabung bersama dengan Dionysius untuk menjadi percaya. Dan bukan hanya 2 orang itu saja, Alkitab mengatakan bahwa ada banyak orang yang lain menanggapi pemberitaan Paulus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita menggunakan Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 sebagai dasar untuk melihat reaksi mereka yang menerima pemberitaan Paulus, maka kita dapat meyakini mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah. Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Allah Bapa di sorga. Apa artinya itu? Bahwa setiap pemberitaan kita, pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan kebenaran dengan cara apa saja, Tuhanlah yang akan memanggil mereka yang telah Ia pilih. Memproklamasikan Tuhan Allah yang hidup.
memproklamasikan Allah yang hidup kepada bangsa-bangsa adalah tugas dan panggilan kita. Itu adalah misi, itu adalah bagian dari kita. Dan kita menyampaikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang pilihan Allah yang ada di tengah-tengah bangsa itu. Kita memberitakan Injil dan ada orang pilihan Allah di sana, maka Tuhanlah yang memanggil mereka untuk meresponi pemberitaan para hamba Tuhan. Sebuah lagu yang syarat makna. Engkau cari intankah untuk mahkota Yesus? Hingga di kubangan pun ada intan yang permai. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. Kita terus memberitakan Allah yang hidup. Injil kebenaran harus diberitakan. Tuhan akan meneguhkan pemberitaan kita. Tuhan akan meneguhkan kesaksian kita. Kita memberitakan Injil kepada segala bangsa, memberitakan Allah yang hidup kepada segala bangsa adalah dalam rangka mencari orang-orang pilihan Allah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu yang telah berbicara bagi kami, mengingatkan kami, mengarahkan kami untuk memberitakan atau memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 berbunyi demikian, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siang hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan persembahan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami sepanjang ibadah ini. Kami mendoakan semua jemaat kami yang sedang dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Kami berdoa agar Tuhan memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kami sungguh percaya kepada Engkau, Allah kami
Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.